Halo, saya Pradityo Dilaksono. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai diplomasi Indonesia dalam mempromosikan regional disaster resilient di ASEAN, studi kasus peran Indonesia dalam AHA Center untuk memenuhi nilai UAS pada mata kuliah regionalisme ASEAN. Tujuan presentasi ini yang pertama akan menjelaskan mengenai tujuan ISCC, maksud saya, Blueprint 2025 yang berfokus pada disaster management. Kemudian ada mengaitkan peran Indonesia dan juga disaster resilient. Yang ketiga ada menganalisis AHA Center sebagai instrumen regionalisme. Dan yang terakhir ada menilai prospek kebijakan luar negeri Indonesia. Yang pertama, apa itu ASCC? ASEAN Socio-Cultural Community atau ASCC merupakan salah satu pilar utama komunitas ASEAN yang berfokus pada pembangunan manusia dan juga ketahanan sosial. Pilar ini didasarkan pada prinsip people-centered atau people-oriented, yang mana dengan cakupan isunya itu seperti pendidikan, kesehatan, perubahan iklim, dan juga manajemen risiko bencana. Karena Asia Tenggara sendiri merupakan kawasan yang paling rawan bencana, ICC menempatkan penguatan ketangguhan bencana sebagai bagian vital dari pembangunan komunitas regional. ICC Blueprint dan juga Disaster Management. ICC Blueprint 2025 mengarahkan ASEAN untuk mencapai komunitas yang resilient, sustainable, dan juga inklusif. Dalam konteks manajemen bencana, Blueprint ini menekankan peningkatan kesiapsiagaan, kemudian sistem peringatan dini yang terintegrasi dan juga koordinasi lintas batas, serta penguatan kapasitas masyarakat. Implementasi strategi ini menggunakan ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response atau AADMER. Selanjutnya, sebuah kerangka hukum dan juga dilaksanakan melalui mekanisme operasional AHA Center. Mengapa disaster management jadi isu geopolitik? Manajemen bencana di kawasan dipengaruhi oleh dinamika geopolitik, terutama rivalitas antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok. Kedua aktor besar ini saling memanfaatkan bantuan bencana sebagai instrumen soft power. Dalam kondisi seperti ini, ASEAN perlu menjaga agar bantuan kemanusiaan tidak terpolitisasi. Indonesia di sini memainkan peran penting dalam menegakkan ASEAN Centrality, yang mana prinsip non-politicization of humanitarian assistance dan kerjasama regional yang berimbang untuk memastikan bahwa rencana bencana berfokus kepada kemanusiaan dan juga bukan kepentingan negara atau sebagai alat politik. Selanjutnya, AHA Center atau ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance on Disaster Management didirikan pada 2011 di Jakarta sebagai lembaga operasional ASEAN untuk penanganan bencana. AHA Center sendiri bertugas untuk mengkoordinasi respon darurat, termasuk mengaktifkan ASEAN Emergency Response and Assessment Team atau ASEAN ERAT, kemudian menyediakan Disaster Monitoring and Response System atau DMRS, selanjutnya mengelola informasi logistik dan juga menjadi pusat komunikasi regional selama krisis. Selama aktivitas ini berada dalam rangka hukum ASEAN Agreement, sehingga menjadi standar respon bencana tetap terjaga konsisten. Indonesian Leadership in AHA Center. Peran strategis Indonesia. Indonesia memiliki beberapa peran strategis dalam arsitektur bencana ASEAN. Sebagai tuan rumah AHA Center, Indonesia menyediakan dukungan politik, pendanaan awal, dan juga infrastruktur operasional. Melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dan juga Kementerian Luar Negeri, Indonesia mempromosikan diplomasi kemanusiaan yang memperkuat aturan regional, meningkatkan kapasitas teknis, serta menjaga netralitas operasional. Indonesia juga menjadi pusat pelatihan tenaga kemanusiaan ASEAN, termasuk AHA Center atau AHA Center Executive Leadership Program atau ACE Program yang didukung oleh Japan ASEAN Integration Fund atau JAIF. Selanjutnya, gempa dan tsunami di Sulawesi tahun 2018 menjadi salah satu respon terbesar AHA Center di Indonesia.
Berdasarkan AHA Center Situation Update nomor 15 tahun 2018 oleh BNPB, ASEAN Erat dikerahkan kurang dari 24 jam untuk melakukan Rapid Damage and Needs Assessment. AHA Center mengelola penyaluran bantuan internasional sesuai daftar negara yang diizinkan oleh pemerintah Indonesia, sehingga aliran bantuan lebih teratur dan tidak menumpuk di satu lokasi. Melalui DMRS, data kerusakan, jumlah pengungsi, dan juga kebutuhan prioritas disatukan dalam sistem yang digunakan oleh BNPB dan juga kementerian terkait. Dalam konteks geopolitik, bantuan dari Amerika Serikat, Tiongkok, Australia, dan Uni Eropa tetap mengikuti protokol Indonesia melalui mekanisme ASEAN. Untuk itu, kasus ini memperlihatkan bagaimana diplomasi Indonesia bisa menjaga kedaulatan dan juga koordinasi antar regional sehingga memastikan respon bencana berlangsung efektif dan juga terarah. Case study yang kedua, di sini ada Typhoon dari Haiyan, Topan Haiyan atau disebut juga Topan Haiyan ya, yang pada tahun 2013 merupakan salah satu bencana mematikan di Filipina. Berdasarkan AHA Center Haiyan Final Report tahun 2014, analisis ICEAS Yusuf Ishak Institute oleh Sri Dharan, Indonesia tercatat sebagai kontributor terbesar dalam bantuan ASEAN. Indonesia mengirimkan tim SAR, personel ASEAN Erat, logistik, serta dukungan perawat untuk distribusi bantuan. Operasi ini dilakukan sementara oleh Amerika Serikat dan juga Tiongkok terlibat secara intensif dalam pengiriman bantuan skala besar. Melalui koordinasi AHA Center, operasi ASEAN dapat tetap netral dan profesional, tidak terpengaruhi oleh rivalitas kedua kekuatan besar tersebut, serta peran aktif Indonesia untuk memperkuat legitimasi ASEAN sebagai aktor kemanusiaan yang mampu bekerja secara efektif di tingkat nasional. Diplomasi Indonesia dalam kerangka ASEAN, strategi kuncinya. Di sini Indonesia memiliki 3 dimensi utama. Yang pertama ada diplomasi kelembagaan, yang mana memperkuat dari ASEAN Agreement itu sendiri, kemudian Joint Disaster Response Plan atau GDRP, dan juga mekanisme operasional terpadu ASEAN. Kemudian diplomasi normatif mempromosikan sentralitas ASEAN, solidaritas kawasan, serta netralitas dan non-politisasi bantuan kemanusiaan. Kemudian ada diplomasi teknis, yang mana peningkatan kapasitas melalui pelatihan, penguatan interoperabilitas ASEAN Erat, pengembangan teknologi informasi seperti DMRS tadi yang sempat dibahas, dan juga kerjasama dengan mitra eksternal melalui AHA Center. Pendekatan terintegrasi ini memperkokoh posisi Indonesia sebagai pemimpin regional dalam diplomasi kemanusiaan. Slide selanjutnya, Why Indonesia Matters. Why Indonesia's role matters. Indonesia berperan penting dalam membangun ketangguhan bencana ASEAN karena kontribusinya mengurangi ketergantungan pada negara besar dan juga memperkuat solidaritas internal. Indonesia di sini berperan untuk menjaga operasi kemanusiaan selama berlangsung dan juga secara objektif, transparan, dan tidak dimanfaatkan sebagai alat politik. Dengan posisi geografis dan juga kapasitas institusional, Indonesia mampu menjadi jangkar stabilitas bagi manajemen risiko bencana di kawasan, sekaligus meningkatkan kredibilitas ASEAN sebagai organisasi regional yang mandiri dan juga responsif. Oke, kesimpulan dari presentasi ini, ya, ketangguhan bencana merupakan komponen kunci dalam pembangunan komunitas di ASEAN. Melalui keterlibatan aktif dalam AHA Center, Indonesia berhasil memperkuat kerangka kelembagaan, meningkatkan kapasitas teknis di kawasan, serta memastikan bahwa ASEAN tetap memegang kendali atas operasi kemanusiaan tanpa terpengaruh oleh rivalitas kekuatan besar. Kedepannya Indonesia perlu memperkuat integrasi data bencana lintas negara, kemudian memperluas kerjasama pendanaan, serta meningkatkan kapasitas dari early warning system. Dan juga Indonesia mungkin lebih bisa memperkuat sinergi antara BNPB, AHA Center, dan juga Kementerian Luar Negeri. Upaya ini akan membantu ASEAN menjadi komunitas yang lebih resilient dan mampu menghadapi tantangan besar di masa depan. Berikut sumber bacaan dan juga daftar pustaka yang digunakan.
Ya, selanjutnya terima kasih. Jika mungkin ada banyak kekurangan dari presentasi ini, saya ucapkan mohon maaf sebelumnya. Terima kasih.